lu tuh udah enak, lu udah syuting selama ini udah ya, terus tiba-tiba lu datang ke kandang singa nih. Nih lihat nih. Aduh Tuhan. Masih lah. Aduh ini roti sobeknya. Masih ada. Ganggu gak sih? Cari duit enakan sinetron. Iya, gue juga pengen tuh. Musik kali ini ada lagi di Kopi Lain Hati Bangka, ditemani sama bintang tamu kita yang, aduh gue gemeteran loh. Panas dingin gue, gila beneran ini karena apa ya? Gue udah tahu dia itu kita tuh tahu dari zaman kapan sih dia? Wah, dari gue masih bocah sih koneng. Iya, dari gila. kecil gitu kan. Maksudnya Iya. tiba-tiba sekarang membesar. Badannya ya. Jangan yang aneh-aneh dulu. Nah, terus ya jadi gitu. Makanya gue ketika gue bikin konten ini gue cuma inget gini, oke, gue mau ajak Randy. Ternyata responnya, aduh dia dari dulu nggak pernah berubah. Nice. Selalu baik, terus ya kalaupun dia bilang nggak bisa, dia bilang bisa. Nah cuman ya nggak ada perubahan sih, cuman Asik. perubahannya itu ya lihat aja nih badannya. Thank you. Aduh, gue pengen lo badan kayak dia. Kalau Tapi dilebihkan, enggak, tapi beneran ya. Gue aja ngeliat badan dia kayak pengen seperti badan yang bagus itu. Long time no see ya. Banget. Sekali ya, gue tuh gue tahu Makoneng tuh dari gue masih bocah banget. Sekarang tiba-tiba gue ngeliat Instagram lo, wih olahragawan banget nih sekarang, sepedaan mulu. Atletnya normal. Siap. Malah sekarang sepedanya udah 500 Iya, udah kiloan ya. Lebih, sebenarnya sih lebih. Men. Makanya selain itu kan gue atlet new normal, atlet pandemi. Nah, ini Yo, sebelah iya. gue atlet MMA. Kok bisa sih, Ren? Apanya? Jadi ikutan MMA itu gimana sih awalnya? Hobi. Jadi memang dari dulu itu waktu gue belum masuk ke entertain, waktu gue masih di Surabaya, itu gue atlet taekwondo dulunya. Iya, gue tahu memang lo Ya kan, dulu kan bela pernah diri. kan, Iya, gua tapi dulu. maksud gue tiba-tiba jadi atlet MMA. Iya. Yang banting-banting orang, gue juga mau dibanting. Tapi bantingnya yang lain ya. Gelas gitu maksudnya. Kenapa bisa Iya, gitu? Enggak sih, sebenarnya itu hobi gue aja yang yang walaupun gue syuting dari dulu itu tetap gue tekunin gitu. Ya maksudnya pas lagi gue nggak syuting gue tetap latihan ya Muay Thai, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, gulat itu semua tetap gue pelajarin. Tujuannya pada saat itu tuh sebenarnya ya supaya gue punya punya kemampuan yang lain, bukan cuma sekedar acting sih. Jadi gitu. gue kepengen offer something yang ya Randy punya kelebihan yang lain di film gitu. Jadi kalau misalnya ada adegan action atau apa. Oh iya. Nah, tapi ternyata jadi karena hobi itu keterusan di tahun 2018. Kan sempat ada live ya? Apa itu? Yang MMA itu Iya, sempat 2 kali. ada kan? 2 kali ya. 2 kali gue fight di MMA di One Pride itu di 2018 itu gue ditawarin untuk mau nggak fight. Ya gue pikir gue terus-terusan latihan, tapi kalau gue nggak pernah challenge diri gue untuk ya gue kepengen tahu kemampuan gue sampai di mana. Selama ini kan gue udah latihan terus. Iya. Jadi sebenarnya gue bukan mau ngelihat siapa lawannya atau gimana ya, tapi lebih ke gue kepengen men-challenge diri gue sendiri sih. Berani nggak lo turun ke oktagon beneran, dimana di sini bukan acting. Di sini nggak ada sutradara yang bisa nyelamatin lo ya. Cut, nggak boleh kena Randy ya. Iya. Ini real yang bisa nyelamatin lo ya cuman wasit. Dan itu pun wasit punya aturan tidak akan memberhentikan sampai benar-benar kita sudah tidak bisa melanjutkan. Artinya sampai kita jatuh ke ground pun ke bawah itu masih boleh pertandingan dilanjutkan. Either itu kita mau ground and pound, kita pukul tendang di bawah, atau kita pakai submission kuncian. Jadi itu sebenarnya lebih ke gue mau testing diri gue sendiri yang selama ini udah latihan terus, kemampuan gue sampai sejauh mana sih. Itu tahun 2000. Awalnya gue tahun 2018. Awal MMA, lu Iya. pilih MMA Oh bukan, itu? maksudnya fight pertama Oh, kalinya. fight pertama kali. Pertama Pertama itu kali lu bisa memilih MMA itu? dari 2013 sebenarnya. Itu gila sih. Gue sempet lihat karena lu udah lama nggak acting, Karena gue undang. Iya, Nggak makanya bisa gue gini, datang. Randy, waduh, padahal ya kalau gue bisa datang, lihat badannya dia, tiba-tiba bodinya, aduh, gue meleleh. Tapi gue juga kaget loh, reformasinya dia ini, karena dia tahu dulu kita tuh roadshow bareng, Iya, ya kan, iya, sering iya. pergi, yang maksudnya. Gokil. Dia tuh bener-bener yang gak kepikiran, gue kok tiba-tiba pas udah lama lihat Instagram, terus kita ngobrol ke Tahir yang gak pengen ngebentuk badan koneng kata gitu. Wah gila, ternyata badannya sekarang kok bisa jadi begini. Langsung lah itu beberapa dulu majalah-majalah masih banyak kan buat photoshoot, cover apa. Gue sempet kayak. Majalah fitness gitu-gitu. Tapi gue suka dengan reformasinya dia.
Ya karena dari kecil ya, saya Iya, tahu dari karirnya Randy gitu. Terus dia sempat menghilang, ternyata dia menghilang itu memperbaiki dirinya dia. Nah itu perlu patut dicontoh tuh. Gue juga pengen sih, gue kok menghilang. Lo kan sempat menghilang juga. Sempat menghilang, tapi Transformasi menghilang jadi karena olahragawan sekarang. Iya sih ya. Atlet pandemi kan tadi katanya. Iya, atletnya normal. Gue menghilang kalau ada callingan. Lo makanya gue bilang terus kayak lo pertama kali dapet tawaran lu standing tuh lu ada rasa takut atau apa emang lu langsung iya atau gimana? Pasti enggak lah, pasti. Secara manusia normal lah pada saat gue ditawarin untuk fight tetap ada tegangnya karena walaupun dulu gue di Surabaya juga ikutan kejuaraan taekwondo tapi itu kan udah lama banget tertidur lah gitu. Gue begitu pindah ke Jakarta kan udah jadi pemain sinetron, udah jadi aktor. Kan apa ya? Pelayanannya beda gitu kan. Tahu sendiri kan kalau misalnya di lokasi syuting seorang aktor tuh pasti akan dimanja gitu lah. Maksudnya ya mau makan treatmentnya beda. Sementara kalau itu enggak? Di MMA enggak dong. Enggak ada. Kayak dari pertama latihan datang apa enggak ada. Gue bukan Randy Pangalila di situ. Gue cuma atlet biasa yang lo mau tanding untuk menang. Ya, jadi ya latihannya harus tetap disiplin. Tapi minum dulu deh. Ini kopi lain hati juara sih. Ini gue yang genit. Apa tuh arti genit? Kayaknya ini cocok sih sama gue. Gue juga tadi pengen genit, ya udah deh ada Randy. Enggak, genit ini rasanya beda. Gue cerita hati loh. Iya, berarti pas ya dari genit menceritakan hatinya. Aduh, curcol. Terus lo ada rasa ketakutan nggak buat yang awal gitu? Pasti ada sih. Waktu gue fight ya, walaupun gue udah latihan 1 bulan full, perasaan yang paling deg-degan itu waktu gue ada di belakangnya layar gede itu kan waktu kita dipanggil makanya. dari sudut merah petarung asal Surabaya bla 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 itu kan harusnya gue tuh yang tengah begini-gini. Itu kan gue dipanggil kan Randy standby ya di depan sini 10 second. Gue tuh berdiri di situ di belakangnya layar yang mau dibuka itu gue dalam hati kayak damn man, lo ngapain di sini, lu tuh udah enak, lu udah syuting selama ini udah ya terus tiba-tiba lu datang ke kandang singa nih, ibaratnya kayak gitu, lu fight di situ nggak ada yang bisa nolongin lu, itu ada dalam perasaan hati gue. Itu real ya? Wah itu real, dan gue pada saat itu tangan gue bener-bener ya dingin, kayak badan gue ya namanya nervous ya kan. Dan itu wajar, menurut gue seorang fighter itu wajar punya perasaan takut, bahkan harus. Kalau enggak kita nggak akan berhati-hati melawan lawan kita gitu. Dengan adanya perasaan itu membuat kita menjadi nggak sembarangan untuk berbuat gitu. Jadi kita lebih berhati-hati, lebih kita pakai teknik, lebih untuk apa ya? Kita pikirin sebelum kita melakukan memutuskan untuk melakukan sesuatu begitu. Itu yang terjadi pada saat itu, dan pada saat dibuka layarnya nggak tahu kenapa kayak beda aja. Rasanya udah langsung kayak bodo amat, this is it man. Gue harus ya udah, gue udah mulai, gue harus selesaiin. Gitu. Terus lu pernah cedera nggak? Cedera selama tanding MMA atau latihan atau mungkin? Sering, banyak. Kalau cedera ringan banyak, tapi cedera parah sih puji Tuhan nggak pernah dan jangan sampai. Cedera ringan tuh kayak apa ya? Cedera ringan itu ya mungkin. Itu udah parah sih. Cedera ringan mungkin ya kulit sobek di kaki. Itu ringan loh pemirsa. Aku mau disayat-sayat. Cedera ringan ya kayak gitu, kulit sobek. Gue kalau dia tahu cedera, gue gak terdepan. Udah ini. Tiba-tiba ada siapa lagi yang depan? Wah, Ren bentar ya, Ren taruh di dulu gitu. Terus paling tulang kayak misalnya di sendi-sendi ini pernah kena waktu gue latihan kuncian, armbar, habis itu gue berusaha untuk lepas, tapi pada saat itu gue cara escape-nya salah dan akhirnya gue cedera di bagian tulang sini. Itu pernah, tapi ya 3 bulan sembuh lah. 3 bulan tapi lo gak akan tanding? Tetap latihan, cuman latihannya nggak gue paksain di bagian sendi kanan gue. Jadi gue kalau mukul untuk tangan kanan gue mungkin nggak terlalu full range motion, jadi lebih ke banyakin ke jab-jabnya, uppercut depan gitu-gitu aja sih. Ya. Tapi ya setelah 3 bulan sembuh ya kepake lagi. Itu lagi? Dan persiapannya berapa lama emang biasanya? Persiapan sih sebenarnya yang paling ideal itu kalau bisa ya 2-3 bulan. Tapi juga ya. Kenyataannya yang terjadi gua dengan kesibukan gua main film juga, syuting juga. Nah itu dia, gimana ya? Iya paling gua cuma bisa 1 bulan sih persiapannya. Tapi kan begini, persiapan intensif itu memang 1 bulan. Tapi kan sebenarnya di luar itu lu harus latihan. Gua tetap latihan walaupun ya nggak intens ya, seminggu 2 kali itu gua tetap latihan. Tapi pada saat gua mau fight month gitu ya, gue benar-benar 1 bulan ya gue bilang sama manajer gue nggak ada kerjaan, benar-benar gue masuk karantina ya latihan setiap hari untuk fight itu.
mungkin kalau gue jadi manajernya lu kerja aja deh gitu. Dulu hampir loh kita ya udah sempet iya, ngobrol-ngobrol iya, antara iya. kalau dia jadi artis gue, aduh jangan tanding gitu. Ntar kalau dia tanding, ntar gue lihat dulu. Tapi lu biasanya kalau kayak pertandingan itu ada ritual nggak? Istilahnya kayak gue ritualnya mungkin make upan dulu ya say gitu. Nah kalau lu ritual apa tuh MMA itu? Biasanya sebelum tanding di belakang panggung. Di belakang panggung ritual yang pasti Gue banyak berdoa kalau gue. yang pasti gue juga berdoa ya. Untuk fight gue yang kedua gue udah nikah sama istri gue di kamar tuh gue berdoa dulu. Oh itu udah nikah? Yang kedua, fight yang pertama gue masih single. Oh yang pertama. Fight yang kedua gue udah nikah dan ya sebelum fight gue di ruang tunggu itu gue berdoa dulu sama istri gue, dikasih blessing dulu lah sama dia. Iya. Habis itu ya waktu dipakein handre apa segala macam itu ritual gue sih dengerin musik sih, dengerin karena musik. kalau enggak Dan lucunya orang-orang itu kan banyak beda-beda ya kan. Iya. Ada yang dengerin musiknya itu musik-musik yang hip hop, ada musik-musik rap apa segala macam. lu dangdut? Enggak, gue justru musik-musik rohani sih. Oh iya. Jadi kayak buat gue itu apa ya, nguatin hati aja gitu. Jadi pada saat lo takut itu Iya gue sih. dengerinnya justru yang gitu-gitu gitu. Gue mungkin salawat kali ya. Tapi Ya, asal semacam jangan itulah, diajanin. Gitu sih. Iya ya, tapi ya oke sih itu benar-benar menenangkan ya. Iya, karena sebelum fight itu apa yang harus kita lakukan adalah ya menenangkan hati. Karena ya normal kalau misalnya fighter mau fight takut itu normal ya, iyalah orang kita Iya bakalan sih. masuk ke tempat yang bakalan sakit masa nggak Iya, takut, makanya pasti ibaratnya- takut dan itu normal, itu nggak apa-apa. Cuman ya kita ya gimana ya berdoa terus habis itu dengerin lagu-lagu yang menenangkan hati kita, itu sih. Terus gue tuh ini ya pengen nunjukin Randy ini orang yang sangat berani, bukan berani ya, dalam arti kata gini. Dia tuh nggak peduli orang Instagram aja buka-bukaan. Gue pengen nunjukin roti sobek mana roti sobek gue. Gue pengen nunjukin ini roti sobek, sama badannya dia tuh sama loh. Nih, ini roti sobek. Gue coba dong Ren tunjukin ke netizen badannya dia. Aduh, gue deg-degan loh sumpah. Serius? Iya serius tuh ke situ Oh, iya, tuh. sini. Nih lihat nih. Aduh Tuhan. Masih lah. Aduh ini roti sobeknya. Masih ada. Ganggu gak sih? Itu prosesnya dulu berapa lama sih yang sampai Sebenarnya sampai sih- sekarang masih menjaga makanan? Masih jaga makan, olahraga tetap wajib sih. Sebenarnya yang paling susah ya menurut gua itu bukan membentuknya sih, Koneng. Menurut gua yang paling susah adalah maintenance-nya. Oh maintenance-nya? Iya, karena pada saat gua memang mulai aktif olahraga tuh di 2008 2010 ya. Gua inget banget tuh di tahun 2010 itu gua bikin badan sampai jadi itu Itu 2010 cuma 3 bulan. Hah? Iya, cuma 3 bulan. Nah, yang susah adalah maintenance-nya waktu udah jadi sampai sekarang bisa tetap kayak gitu, itu yang paling susah sih. Karena kita tetap harus disiplin dengan makanan, olahraganya, istirahat juga. Karena kita latihan bagus, nutrisi bagus, istirahatnya juga nggak bagus, kurang istirahat, tetap aja kita nggak bisa bikin badan jadi bagus gitu. Jadi itu tetap harus 3 aspek itu sih. Lo harus olahraganya bagus, nutrisi yang masuk juga harus bagus, makanannya atau mungkin ada suplemen terserah, dan istirahatnya itu yang paling penting gitu. Tapi kalau olahraga selain olahraga nge-gym atau apa, lu apa aja sih? Selain yang lu MMA, penting? selain MMA gue pasti ya olahraga standar lah, olahraga ya kayak sit up, push up, back up. Itu setiap hari tuh itu pasti? setiap hari pasti gue lakuin gitu. Dan kalau misalnya pas lagi gue latihan MMA ada beda lagi latihannya, karena kan untuk naikin strength and conditioning kan juga beda kan. Mungkin kadang-kadang kita harus ngangkat beban untuk nguatin kaki kita supaya kita punya explosive power, tendangannya jadi lebih keras. Jadi itu ada lagi. Tapi untuk maintenance doang pada saat gue lagi nggak mau fight, sebenarnya nggak sekeras itu sih. Gue cuma latihan-latihan ya standar lah. Push up gue ada push up diamond, push up standar. Iya, push up diamond standar, lebar sama handstand. The diamond. Sun bright like a diamond. Jadi push up diamond itu sebenarnya itu membentuk tricep lo juga sama dada bagian dalam. Kayak gue perlu nge-gym bareng sama dia lagi deh. Iya beneran. Gue sih mencintai olahraga apapun itu. Dulu gue juga sempat skateboard juga, gue juga. Iya, gue tahu itu. Sekarang gue lagi untuk fisik gue lebih ke CrossFit sekarang. Jadi gue MMA juga, Wah CrossFit itu juga. berat sih CrossFit itu. Jadi gue semuanya gue lakuin karena gue memang ya basically gue suka olahraga gitu. Iya makanya. Terus gimana kabar istri? Terus abis itu pas gue nikah dia tetap ke Kanada, Karena lu kan kasian di banget sana gue. ya? Gue lebih bisa explore peran-peran yang out of the box, seperti yang Kucumbu Tubuh Indah. Iya. Tiba-tiba gue main karakter yang out of the